Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala li ta'allum li ada'i ad-dirasah fi hadzal makan, untuk belajar kembali mentadabburi, merenungi kisah-kisah daripada orang-orang yang telah terdahulu meninggal, yang mereka telah lebih dahulu beriman, beramal soleh, berjuang dan juga menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan yakni keberanian dan sangat berijtihad. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatul lab rahimani wa rahimakumullah, dan juga adik-adik yang semoga dirahmati Allah yang sedang menyaksikan. Kita akan melanjutkan kisah daripada ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia radhiyallahu anhu, yang bernama Abdullah ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu as-Sahmi. Abdullah ibnu Hudzafah, kalau bahasa kita Abdullah anaknya Pak Hudzafah, yang dimana Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mengatakan, yanbaghi likulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Hudzafah wa ana awalan fi dzalika. Umar ibn Khattab dikatakan oleh Syekh di sini, yakni hendaklah, sudah sepatutnya bagi orang yang mengaku muslim untuk mencium kepalanya Abdullah ibn Hudzafah yang sedang kita ceritakan ini, ya. Wa ana awalan fi dzalika, dan aku yang pertama kali. Kata siapa? Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya Abdullah sebagai kepercayaan Rasul, beliau diutus ke negeri-negeri, di antaranya Persia dan Romawi. Abdullah ibnu Hudzafah langsung oleh lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Kemudian kita telah menceritakan tentang mental Islam yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Hudzafah, yang mana beliau tidak ciut nyalinya tatkala bertemu dengan para raja, dan langsung menyerahkan dengan tangannya surat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para raja tersebut, ya, Abdullah ibnu Hudzafah. Dan kita telah menceritakan tentang selesai, ya, tatkala Abdullah ibnu Hudzafah telah pulang, ya, dari negeri Persia yang dulu kita ceritakan sampai ke Rasul. Ternyata kita melihat juga amanah Abdullah ibnu Hudzafah tatkala disuruh. Ini pelajaran yang sangat penting, ya. Beliau amanah, beliau menyerahkan surat tersebut dan tidak kabur pergi gitu, ya, takut, ya, dan langsung pulang dan menceritakan apa yang beliau alami tatkala di Persia kepada Rasul, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjalanan yang begitu, ya, naik turun gunung katakanlah. Nah, sekarang itu cerita singkatnya, ya adik-adik, ya. Dan para santri di sini sudah tahu, ya. Jadi adik-adik kalau misalnya penasaran, jadi nggak apa-apa, ikut cerita kita dari pertama, itu lengkap, ya. Setiap malam Senin, ya, insya Allah di setiap bulannya ada, pergi ke tempat kita di Adirejo Lampung Timur, Pekalongan, nggak usah jauh-jauh aja, sekitar metro silahkan.
atau bisa klik website kita di sini www.khidmatsunnah.com ya, di sini ada tulisannya. Naam. Sekarang kita masuk ke kisah yang terakhir dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Hudzafah yang Masya Allah, petikan-petikan hikmah akan kita rasakan dari kisah sahabat yang mulia ini, yakni kisah Abdullah ibnu Hudzafah ma'a Kaisar Romawi, yakni kisah Abdullah, kisah kita pada kesempatan kali ini ya, para santri sekalian, adik-adik sekalian di rumah. Kisah Abdullah diutus kepada Raja Romawi. Kemarin kan Raja Persia, sekarang Raja Romawi. Gimana kisah beliau? The adventure ya, eksplorasi ya, apa namanya, petualangan beliau kemana? Ke Kaisar Romawi. Ya sebelumnya ya, biar agak nganu dikit, Kak Rian biasa apa namanya, sebelum menjelaskan kalau bisa itu pakai ya katakanlah tebak-tebakan ya, untuk metode pendekatan supaya kita lebih paham. Naam, santri-santri di sini ada tebakan. Kalau udah tahu ya diem ya. Ini buat yang nggak tahu. Ayam berkokok berarti harimau titik-titik. Ngapain tuh? Ayam berkokok berarti harimau ngapain? Ya, tafadhol. Di situ aja. Nanti majunya nanti. Iya, berarti harimau bukan mengaung ya, tapi di sini tebakan. Harimau pagi. Loh, apa nih maksudnya nih? Ayam berkokok harimau pagi ya. Sebenarnya Kak Rian mau menyiapkan hati kalian ya. Kak Rian mau buat suasana. Ini sebenarnya walaupun malam ya adik-adik ya, kalian membuat suasana pagi ya. Suasana pagi itu apa sih? Kesannya semangat, siap, seger ya. Buat apa lagi kalau bukan menyimak salah satu kisah sahabat yang mulia. Ayam berkokok harimau pagi. Oke, siap-siap. Nah, the story of Muhammad's friends, the story of the best person ya. Kisah ashabu Muhammad ya, kisah an ahsanin nasi al ard, sebaik-baik apa namanya, sebaik-baik manusia di atas permukaan bumi ini. Kita mulai. Bagaimana kisah perjalanan Abdullah ibn Hudzafah ke Romawi? Penasaran? Yuk kita simak. Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Abdullah ibn Hudzafah bersama kisah Kaisar Romawi ada atau terjadi di zaman Khalifah Umar. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Ajib. Konsentrasi. Adik-adik juga konsentrasi. Di tahun 19 Hijriah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan berperang melawan orang-orang Romawi. Ya. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah ibnu Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar ya, yang sudah menjadi khalifah tatkala itu ya, menyiapkan pasukan. Sudah kumpul semua pasukan, di antaranya ada Abdullah ibnu Hudzafah. Sudah siap pasukan ini, Umar ibnu Khattab berkata, "Tafadhal, idhabu ila Kaisar Romawi." Pergi sarang kepada Kaisar Romawi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita bosnya Islam akan menyerang negara mereka. Ya, Kaisar sudah tahu ya. Ya, ini katakanlah dari mata-mata ya. Dari mata-mata apa namanya orang Romawi ngelihat, oh Islam mau nyerang nih ya. Umar bin Khattab udah nyuruh orang-orang muslim untuk nyerang Romawi. Mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh dan kerelaan mengorbankan jiwa dan raga. Ini pasukan bukan sekedar pasukan ya. Enggak cuma katakanlah tombak, apa panah, tameng. Kalau kita sekarang apa? Basoka gitu kan. Dan lain-lain ya, rudal ya. Mereka gak cuma itu yang dibawa, akan tetapi apa? Kekokohan iman
akidah yang benar, siap untuk mengorbankan nyawa, itu darah itu dicari sama mereka, gitu kan? Ini pasukan elitnya Rasul, ya. Umar bin Khattab bekalnya itu, ya, nyari darah, bukan lari dari darah, nyari darah mereka. Maka dia memerintahkan tentaranya agar bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin. Raja Romawi yang tahu akan seperti itu memerintahkan kepada rakyat Romawinya, siapa yang bisa menangkap salah satu atau sebagian dari tentara kaum muslimin itu, ya, maka hendaklah lakukan, kata Kaisar Romawinya. Muslim mau nyerang, coba kalau bisa kalian tangkap itu tentara Muslim. Karena Kaisar ingin melihat mereka langsung, bertemu dengan mereka. Ini ngapain kok berani-berani nih nyerang kita, gitu kan, kata Kaisar Romawinya. Allah menakdirkan Abdullah ibnu Hudzafah yang menjadi pasukan elit Umar bin Khattab ke Romawi untuk menjadi tawanan akhirnya, gitu kan, di bawah tangan Kaisar Raja Romawi. Mereka berkata, orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu. Abdullah kena sama tentara Romawi, dibawa ke Kaisar. Wahai Kaisar, ini Abdullah ibnu Hudzafah, orang yang pertama-tama masuk Islam di antara mereka. Konsentrasi. Raja Romawi melihat Abdullah, Kaisar Romawi ila Abdullah ibnu Hudzafah. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Dan seterusnya akan terjadi obrolan nanti, ya. Intinya udah ketangkap, perang katakanlah udah terjadi atau gimana. Akhirnya Abdullah ibnu Hudzafah, sahabatnya sedang kita ceritakan sekarang ini, tertawan. Kemudian Kaisar Romawi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Hudzafah, dan seterusnya terjadi hiwar, percakapan di antara mereka. Nah, satu ini para santri sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik yang di rumah, kisah tentang pertemuan Abdullah ibnu Hudzafah dengan Raja Romawi. Kak Rian seperti biasa punya pantun, sedikit pantun, jelek-jelek gak apa-apa. Beras ladang sulung tahun, malam-malam masak nasi, dalam batang ada daun, dalam daun ada isi. Apa maksudnya? Kak Rian mau menjelaskan tentang bahwasanya apa? Bukti iman Abdullah ibnu Hudzafah, sahabat yang sedang kita ceritakan, ya, garis bawahi. Beliau enggak cuman asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak cuman bersaksi pada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan yang benar, Muhammad adalah Rasulullah. Abdullah ibnu Hudzafah juga membuktikan iman beliau enggak cuman di lisan, enggak cuman di hati, ya, yakni beliau berjihad, ya, atas perintah Umar ibnu Khattab tatkala itu untuk membela agama Islam. Ya, ini bukti apa? Keimanan siapa? Abdullah ibnu Hudzafah. Membuktikan bahwasanya Abdullah ibnu Hudzafah itu benar-benar punya isi di dalam hatinya. Itu apa? Iman. Bukti keimanan Abdullah ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu, jihad. Sungguh sahabat yang sedang kita ceritakan benar-benar penuh perjuangan, maju membela Islam, tak peduli kilatan pedang. Beliau pun menjadi tawanan tatkala telah selesai perang. Menjelaskan bahwasanya beliau apa? Telah selesai katakanlah ditawan, ya, menjadi tawanan. Ya, apa boleh buat, itulah perjuangan siapa? Sahabat kita yang mulia Abdullah ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan. Setelah Abdullah ibnu Hudzafah pun tertangkap, Raja Romawi ngajak ngobrol beliau. Apa sih obrolannya? Kok kayaknya seru banget. Kaisar berkata, qala Kaisar Romawi,
Wahai Abdullah ibn Hudzafah, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, kata Kaisar Romawinya, maka aku akan membebaskanmu dan memberikan kepadamu kedudukan yang terhormat. Tawaran raja. Ini kalau kita gimana nih? Udah diutus jauh-jauh, habis perang, ketangkep lagi. Sama rajanya ditawarin, kamu masuk agama Nasrani, Islam tinggalkan, nanti tak kasih kebebasan sama tak kasih kehormatan. Kalau kita gak apa-apa misalnya. Itu kalau kita ya. Tapi gimana dengan Abdullah ibn Hudzafah yang Umar katakan apa tadi? Sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencium kepala Abdullah ibn Hudzafah. Nih buktinya. Setelah ditawarkan seperti itu, maka qala Abdullah ibn Hudzafah, ini pelajarannya luar biasa adik-adik sekalian, menjawab dengan keteguhan hati, dengan kekokohan iman. Mana mungkin, kata Abdullah ibn Hudzafah, la yumkin, bahasa Arabnya, kematian 1000 kali pun lebih kusukai daripada aku meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jawabannya tuh lihat ya. Kematian 1000 kali ya, 1000 tuh nolnya 3 ya. Lebih aku cintai daripada aku murtad daripada agama Islam. Nilai perjuangan siapa? Abdullah ibnu Hudzafah. Yan bagi likulli muslim an yuqabbil ra'sa Abdullah ibnu Hudzafah. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencium kepalanya Abdullah ibnu Hudzafah. Perjuangannya kayak gitu. Gimana enggak? Enggak cuma itu, Kaisar berkata lagi, waduh ini orang nolak nih. Kasih kedudukan enggak mau. Kasih apa lagi? Kita lihat. Qala Kaisar berkata lagi, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu dan kita sama-sama merintah dan menguasai kekuasaanku, kata Kaisarnya. Ente Abdullah Ibnu Hudzafah gak mau tak kasih kebebasan, yaudah tak kasih kekuasaan. Udah kamu, kalau kita sekarang kamu pimpin aja nih RT 24 ya. Tak kasih RT, 1 RT kamu ya. Bahasa kita, Kaisarnya ngomong nih tak kasih daerah ini kalau kamu mau masuk Nasrani, kata Kaisarnya. Akan tetapi apa? Lagi-lagi jawaban daripada Abdullah ibn Hudzafah Sahmi radhiyallahu anhu, tetap beliau tidak menginginkannya. Akhirnya qala Kaisar, sa'aqtuluk, aku akan membunuhmu. Nih, udah ditawarin ini enggak mau, tawarin kekuasaan enggak mau, dikasih pulau katakanlah ya, kalau kita RT ini misalnya enggak mau juga, sa'aqtuluk kata Kaisar. Terus terjadi, kemudian mulailah eksekusi Abdullah ibn Hudzafah. Ini nggak jauh-jauh daripada kisah Khubayb dulu ya. Kita pernah ceritakan kisah Khubayb dulu. Beliau sampai dicincang oleh orang-orang kafir gara-gara apa? Mempertahankan keislamannya, sama dengan sahabat kita ini ya. Kemudian tangan Abdullah pun diikat di tiang salib, disalib Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu. Kaisarnya udah sebel nih ya, udah murka. Berkata kepada pengawalnya, bangsa Romawi, lepaskan anak panah di tangannya. Ternyata nalinya nggak pakai tambang, tangannya tuh dipanah, ya enggak? Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke dalam agama Nasrani, sambil disalib udah, tangannya dipegang, di tangannya itu ya, di sininya ya, sama apa namanya prajuritnya disuruh melepaskan anak panah. Jadi nalinya tuh pakai sabetan anak panah. Ini tangannya ya, bismillah, yes gitu ya, nancep. Aduh, itu sambil sama Kaisarnya sambil ditawarin terus, udah masuk Islam aja, ngapain ya? Tetap nggak mau. Maka Kaisar berkata, pada saat itu merintahkan pengawalnya untuk berhenti. Ya,
Kemudian untuk melepaskan anak panah di kakinya, dies di kakinya, nancep misalnya ya. Ini penyiksaan yang ya. Terlihat di sini perjuangan. Yan bagi likulli muslim an yuqabbil ra'sa Abdullah ibnu Hudzafah. Sudah sepantasnya untuk seorang muslim mencium kepalanya siapa? Abdullah ibnu Hudzafah. Ini perjuangannya kayak gini. Ditawarin ini nggak mau, tawarin itu nggak mau, sampai akhirnya disiksa sama kaisar. Sampai pada saatnya kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Udah, ini orang ngeyel bener ya. Dia meminta agar menurunkannya dari tiang. Udah, turunin dari tiang salib. Kemudian dia minta agar sebuah bejana besar. Kalau kita wajan besar ya, pernah lihat wajan untuk apa namanya? Buat apa namanya? Geblek buat apa namanya? Jenang ya. Itu wajannya itu bisa untuk mandi ya. Diisi dengan minyak, bukan air ya. Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk nyemplung setelah bejana itu diisi minyak kemudian direbus ya. Ini orang-orang pada ngeyel, udah masukin aja nih ya, kita goreng gitu kan. Kemudian meminta kaisar supaya dimasukkan ke dalamnya sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang sampai tulangnya kegoreng gitu kan. Ini goreng apa? Goreng manusia. Di saat itulah kaisar menoleh kepada Abdullah, kembali mengajaknya untuk udah masuk Nasrani, tinggalkan Islam, kamu tak bebasin gitu kan. Tetap sama kaisar digituin. Manakala kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana tersebut seperti kedua rekannya tadi sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, udah mulai siap nih ya, putuk kita bayangin ya. Misalnya ada pawon ya, ke bahasa Jawanya, minyaknya udah putuk ya. Abdullah pun bersiap untuk dicemplungkan, untuk dimasukkan. Kaisar sambil melihat Abdullah ibnu Hudzafah, ini orang ngeyel banget ya. Kaisar pun kemudian Abdullah pun terlihat meneteskan air mata. Kaisar pun menyangka, ini orang pasti udah ketakutan nih ya, kena loh misalnya. Akhirnya tatkala melihat seperti itu, kaisar pun udah bawa sini. Ketika Abdullah pun berdiri di hadapan kaisar sambil meneteskan air mata, kaisar kembali mengulangi tawarannya. Wahai Abdullah ibnu Hudzafah, udkhul ila Nasrani, utruk al-Islam. Masuk ke Nasrani, tinggalkan Islam. Walakin Abdullah fi dzalikal fi'l. Tetap Abdullah enggak mau. Kaisar pun menghardik ya, wailak, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah pun menjawab, yang membuatku menangis adalah aku berkata kepada diriku sendiri, sekarang aku dilemparkan ke dalam bejana, jiwaku akan pergi. Aku sangat ingin aku ini memiliki nyawa sebanyak jumlah rambutku. Aku pengen punya nyawa 1000, 2000 katakanlah, yang dengan nyawa itu aku dilemparkan terus ke bejana ini dan aku tetap mempertahankan Islam. Sekali lagi, yan bagi likulli muslim an yuqabbila ra'sa Abdullah ibnu Hudzafah. Wajib bagi kita, hendaklah bagi kita ya, untuk mencium kepala Abdullah ibnu Hudzafah. Perjuangannya kayak gini, itu kan. Nah, satu lagi kisah ini kita lihat. Bunga kenanga di atas kubur, pucuk sari pandan Jawa. Apa guna sombong dan takabur, rusak hati badan binasa. Buat apa sombong? Ini menggambarkan watak kaisar ya. Dia menolak Islam, malah orang-orang Islamnya apa? Disuruh masuk Nasrani, sombong gitu kan.
daun terap di atas dulang, anak udang mati tuba. Dalam kitab ada terlarang, yang haram jangan dicoba. Apa sih? Ya, ini menggambarkan apa? Betapa Abdullah bin Hudzafah itu sangat mempertahankan. Murtad haram enggak murtad? Haram. Untuk mempertahankan yang haram, untuk mempertahankan Islam, jangan sampai masuk Nasrani, sampai seperti itu. Ditancapkan panah, beliau masih bersabar. Mau digoreng, masih disabar gitu kan. Kurang apa lagi Abdullah bin Hudzafah? Lihat Abdullah bin Hudzafah yang kita katakan rombeng dulu, nggak punya apa-apa, ngadep kaisar aja pakai baju apa, ya, nggak enak dilihatnya gitu kan. Tapi Masya Allah, dengan keimanan beliau, dengan perjuangan beliau, dengan pengorbanan beliau, jadi luar biasa. Lobang yang kita pikir aduh katakanlah, tapi di sisi lain tebaan ini ternyata lubang itu ada yang seger juga. Lu bangun pagi dan seterusnya. Sama kayak Abdullah bin Hudzafah. Dikit-dikit lah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, akhirnya Taghut itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku, dan aku akan membebaskanmu wahai Abdullah bin Hudzafah? Kaisar berkata seperti itu. Udahlah, sekarang kamu nyium kepalaku aja, terus kamu tak bebasin, aku udah nyerah ya. Katakanlah kaisarnya udah kasihan dan lain-lain sebagainya. Kemudian Abdullah pun mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi pun memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dibebaskan, termasuk Abdullah ibnu Hudzafah ya. Subhanallah. Kemudian beliau pun kembali. Sekembalinya di kota Madinah, Abdullah ibnu Hudzafah pun datang kepada Umar bin Khattab yang telah mengutusnya ke Romawi tadi ya. Dia menceritakan kisahnya, hiruk pikuknya. Maka Al-Faruq Umar ibn Khattab pun sangat berbahagia. Masya Allah, ya surru Umar ibn Khattab ya, dzalikal kisah, tilkal kisah. Umar pun melihat kepada tawanan, maka dia pun berkata, patut bagi setiap muslim, oh ternyata di sini, untuk mencium kepala Abdullah ibn Hudzafah, aku yang pertama kali akan melakukannya. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha ya wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang kokoh ya, bertakwa kepada Allah, benar-benar mengorbankan jiwanya untuk Allah, maka dia pasti akan menang. Lihat Abdullah bin Hudzafah. Rasul juga bersabda ya, addu 'alaiha binawajid. Kata Rasul, pegang itu sunnah Rasul ya, dengan gigi geraham, kuat-kuat. Lihat hasilnya Abdullah bin Hudzafah ya. Subhanallah. Itu tadi ya, kawan-kawan sekalian, adik-adik yang di rumah, sedikit daripada kisah daripada Abdullah bin Hudzafah yang sangat subhanallah perjuangan beliau. Terakhir sekarang kita akan seperti biasa pertanyaan. Dan sebelum pertanyaan, Kak Rian mau bertanya kepada kalian. Kita sama-sama belajar tentang mutiara hikmah daripada kisah yang telah kita dengarkan bersama. Bagi siapa yang bisa, silahkan maju menceritakan tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang telah kita bacakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Silakan. Kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman. Hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah? Tafadhal. Oh Tat, kisahnya gini-gini Tat. Aduh, ana sampai ngantuk Ustaz. Ya enggak apa-apa. Tafadhal. Ya, pahala, ayo pahala. Ini disaksikan oleh jutaan kaum muslimin. Kalau misalnya disaksikan ya. Karena kita streaming langsung ya, seluruh dunia. Ayo. Ya, tafadhal. Bil Qalanswah ya, pakai peci. Ustaz, kisahnya tuh Masya Allah Ustaz, sampai anak gak mudeng Ustaz. Misalnya gak apa-apa. Ya dikit-dikit mudeng lah ya. Gak semua gak mudeng gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Ayo tafadhol, berbagi ilmu dengan teman-teman kita. Tat, kisahnya gini Tat, tafadhol.
Atau Kak Rian yang nunjuk aja ya. Ali aja, fadhol. Pakai baju. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Ya. Ya, tafadhal. Naam, ta'al ya Ali. Naam. Masya Allah. Ijlis. Naam. Masmuka ya ayuhat talib. Ismi Aliun. Masya Allah. Ismuka Ali. Naam. Apakah Ali bersemangat ketika mendengarkan kisah Abdullah ibnu Hudzafah ini tadi? Semangat enggak? Semangat. Yang keras. Semangat. Sekali lagi yang keras. Semangat. Masya Allah. Semangat adik-adik ya. Ya, barakallahu fik. Ya gitu aja. Ada yang lain? Silahkan. Naam, Ridha, tafadhol. Ya, tafadhol ijlis. Bagaimana tentang kisah perjuangan Abdullah tadi? Beliau tidak mau murtad, tetap mau Islam, walaupun mau digoreng, dipanah tadi. Apa yang Ridho rasakan? Ya, tatkala mendengar seperti itu. Semangat, apa sedih, apa termotivasi atau gimana? Semangat. Semangat. Masya Allah. Apalagi setelah semangat, sedih atau gimana? Sedih. Masya Allah. Apakah Ridho semakin semangat setelah mendengar cerita ini? Semakin semangat? Semangat. Agak keras? Semangat. Masya Allah, semangat ya. Sama dengan Ali tadi ya. Barakallahu fiik. Ya, sekarang kita tanya jawab 1-2 pertanyaan yang bisa. Kenapa Abdullah ibnu Hudzafah bisa dibebaskan oleh Raja Romawi? Tafadhol. Iya. Siapa? Bil Kalonswah. Naam. Ya, tafadhol. Ya, tafadhol. La ba'sa insyaallah. La ba'sa insyaallah. Min huna? Min huna? Naam. Ya, ijlis tafadhal. Ya, ternyata sahabat kita minggu lalu ya, nih ya, enggak asing lagi ya. Masya Allah. Oke, kenapa kok Abdullah bin Hudzafah bisa dibebaskan oleh Kaisar Romawi? Tafadhal bil ijabah. Karena disuruh oleh Raja Romawi untuk mencium kening dia. Sudah? Sudah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Semoga menjadi pahala bagi kita semua ya. Karena Abdullah bin Hudzafah mencium kepala Kaisar Romawi. Nah, satu lagi yang belum pernah maju. Siapa namanya? Kita kan cerita tentang sahabat Abdullah. Siapa nama bapaknya? Ya, tafadhal. Bil konsulah al-ukhra. Ya, tafadhal. Ya, tafadhal. Ya, tafadhal. La ba'sa insyaallah. Ijlis. Naam. Siapa nama bapaknya Abdullah yang sedang kita ceritakan sekarang ini? Hudzafah. Sekali lagi agak kuat, agak teriak enggak apa-apa? Hudzafah. Hudzafah, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, demikian sekalian teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian, semoga kita tetap semangat terus ya untuk menyaksikan dan mendengarkan kisah-kisah dan kita amalkan sebagai pelajaran kehidupan kita. Karena pada kisah sahabat Rasul terdapat faedah-faedah yang sangat luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Segala yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kearian pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.